Nah ini sahabat-sahabat kita kasih tips lagi ya. Jika untuk ada pembengkakan di salah satu batang seperti ini, terus ada titik tunas seperti ini. Nah ini diusahakan jangan dipotong dulu, karena kenapa? Nah oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Bonsai Deso. Nah gimana kabar sahabat-sahabat semua? Semoga sahabat-sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan dilancarkan semua rezekinya, amin. Nah oke, di konten kali ini kita akan mengeksekusi sebuah bahan bonsai sancang. Nah ini sebuah bahan bonsai sancang ya, di bawah kita ini itu punya sahabat kita yang 3 bulan lalu dititipkan di tempat kita. Nah jadi kita juga belum tahu sama sekali gimana untuk perakarannya. Jadi kita akan seleksi, soalnya ini sudah ini kemarin kan sudah saya semprot nih untuk rumput-rumputnya. Ini untung nggak kena semprot juga. Nah jadi untuk kondisi, kelihatan nggak ini, maaf ya. Nah untuk kondisi bahannya sudah mulai subur. Ini dia tanam malam-malam, saya juga nggak tahu. Makanya kita coba cek aja gimana perkembangan untuk sebuah bahan bonsai ini. Kalau untuk dilihat gerak dasarnya lumayan cantik sih, lumayan enak nih. Oke. Jadi sebelum lanjut ke eksekusinya, saya mau mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat Bonsai Deso, subscriber Bonsai Deso. Karena berkat sahabat-sahabat semua, channel ini tidak akan berkembang. Oke, jadi jangan lupa di like dulu sebagai uang parkir, karena satu like dari sahabat-sahabat semua itu sangat berarti dan sangat berharga bagi saya. Oke, mohon maaf ya kalau untuk pencahayaannya kurang bagus. Ini karena sudah ada terik matahari, jadi untuk pencahayaannya kurang pas banget ini. Nah, kita langsung aja eksekusi. Jadi untuk pertama-tama kita akan membuka bekas talangnya ini. Bentar, susah banget nih. Nah talangnya ini sudah kita buka. Oke, bentar ya, kok ngeblur ya. Oke, kalau untuk dilihat sekilas karakternya nih keren nih, cakep. Kayak seperti informal bisa. Nanti coba kita lihat untuk tampak depannya yang paling enak, yang paling dilihat untuk paling nyaman ya, gerak dasarnya nanti coba kita lihat apakah dari sini, apakah dari sana, apakah dari mana nanti. Oke. Nah ini coba kita lihat untuk perakarannya. Kalau di sebelah sini ya, kita buka dulu, coba kita bersihin dulu untuk rumput-rumput tetangganya. Rumput-rumput yang tumbuh yang liar ini beda konsepnya sayang kalau untuk rumput tetangga. Oke. Biar nggak terlalu tegang ya Om ya. Oke, aduh sorry. Bentar. Nah oke, untuk setelah kita cek untuk perakarannya, untuk gerak dasarnya dan untuk perakarannya, dia yang paling maksimal untuk yang kita akan jadikan tampak depan itu di sini, atau tampaknya di sini ya. Nah oke, ini sekalian kita jawab sambil kita bersihin dulu ya. Tadi malam ada DM Instagram di Bonsai Deso ya, itu mengatakan seperti ini, Bang, sebuah bahan bonsai kita itu apakah bisa dibuatkan karakter belimbing ketika di pot. Nah oke, ini ada pertanyaan yang sangat bagus. Jadi sebuah bahan bonsai yang kita miliki yang sudah di pot, bisa dibuat untuk belimbing atau tidak. Nah ini khususnya anting putri ya. Jadi seperti ini sahabat-sahabat semua, ini kita sekedar sharing ya, dan berbagi pengalaman, bukan untuk menggurui. Karena kalau untuk menggurui saya kayaknya belum pantas. Nah jadi kita jawab di konten kali ini, sekalian kita eksekusi sebuah bahan bonsai sancang ini. Nah jadi kalau sahabat-sahabat mempunyai sebuah bahan bonsai yang sudah di pot, nah kita lihat untuk persentase pohon itu sudah jadi atau belum. Kalau memang pohon itu sudah jadi, dalam artian dia sudah untuk perantingan, percabangannya itu sudah lengkap semua. Kalau dia di dalam pot itu sebenarnya bisa, cuman untuk waktunya rentan lama. Karena kenapa? Kalau dia sudah di pot itu biasanya akan kita lakukan pengguratan. Jadi misalkan daerah sini ini kita ibaratkan sebuah bahan bonsai anting putri ya. Jadi misalkan daerah sini mau kita buat karakternya belimbing, jadi coakannya itu
akan kita kenakan di batangnya, jadi di kayunya ini. Jadi bukan cuman kulit kambiumnya aja. Kalau untuk kita kelupas untuk kulit kambium itu biasanya mengakibatkan karakter tua. Jadi nanti kambiumnya menutup, karakter tuanya dapat. Cuman kalau untuk dia belimbing, karena proses belimbing ini terjadi ketika penarikan yang akar dominan, ketika akar dominan itu tertarik ya, ketika masih di ground ya, ketika akar dominan ini dia narik dan untuk cabang-cabang ini masih di los, maka terjadi pembengkakan di daerah akar dominan itu tadi. Makanya efek belimbing itu terjadi. Nah, makanya di konten saya sebelumnya yang untuk cara pembuatan karakter belimbing secara alami itu ada 4 akar. Jadi ibarat katanya 1, 2, 3, 4. Supaya apa? Ketika 4 itu narik semuanya, karakter belimbing itu dia bener-bener dapet. Jadi keren untuk jadinya nanti. Nah, kalau untuk yang di pot tadi ketika kita mau membuatkan karakter belimbing untuk prosesnya yang pasti lama, karena persentase sebuah bahan bonsai ini kalau memang dia sudah jadi itu kan sebenarnya tinggal pruning ganti media, pruning ganti media, intinya di perawatan aja kan. Kita tidak perlu banyak untuk untuk perantingannya, kan dia sudah lengkap semua. Nah, cuman kalau dia masih di ground, nah ini untuk tipsnya yang masih di ground ya. Kalau untuk dia di ground, diusahakan untuk karakter belimbing itu akar-akar yang dominan itu jangan ada yang dipres sama sekali. Karena kenapa? Ketika dipres untuk karakter belimbingnya nanti penarikannya dia kurang. Itu sahabat-sahabat bisa paham sampai sejauh ini ya. Oke, jadi kalau untuk karakter belimbing bisa atau tidaknya sebenarnya semuanya itu bisa, tergantung sahabat-sahabat semua telaten atau enggak, sabar atau enggak. Karena letak bonsai itu mahal atau tidak ya disinilah. Jadi kesabaran kita inilah yang diuji. Makanya saya katakan seringkali sebuah bonsai itu nilainya tinggi karena kreativitas, karena imajinasi sebuah trainer itu diuji. Nah, makanya terbentuklah sebuah bonsai itu. Oke, setelah kita cek untuk perakarannya yang paling maksimal. Oke, kelihatan nggak nih ya? Maaf. Nah, oke. Untuk setelah kita cek perakaran yang paling maksimal itu di sini. Coba kita agak turunin sebentar ya. Maaf, ini agak goyang-goyang. Agak kita turunin sebentar biar sahabat-sahabat lihat untuk karakternya benar-benar seperti apa. Oke, sip. Ini saya nggak kelihatan sama sekali ya karena kena cahaya matahari. Semoga nanti gambarnya bagus ini. Oke. Nah, untuk percabangannya ini cabang pertama yang akan nanti dipakai. Untuk cabang pertamanya ini berarti ini nanti ini dan ini itu harus dilos dulu, karena untuk cabang pertama diusahakan harus ada akar dominan ya. Kalau kita pakai yang di sini sebenarnya sudah ada akar dominan, cuman di atas ini, nah di sini ini tidak ada titik tumbuh tunas, dia malah di atasnya ini. Oke, kalau untuk ini, nah ini sahabat-sahabat kita kasih tips lagi ya. Jika untuk ada pembengkakan di salah satu batang seperti ini, terus ada titik tunas seperti ini. Nah, ini diusahakan jangan dipotong dulu, karena kenapa? Ini membantu untuk penarikan dia yang masih renggang ini. Nah, jadi nanti kalau ini dia nggak dipotong sekarang, ini nanti akan dia penarikannya juga masih bisa untuk nguat lagi, bisa untuk lebih bagus lagi bodinya. Oke, setelah kita eksekusi ini, nah untuk ini kan cabang pertama nih, ini cabang pertama, ini cabang keduanya, dan ini untuk terusannya. Kalau untuk konsepnya ini sudah informal ya, informal kalau untuk dilihat dari konsepnya dan gerak dasarnya. Oke, ini ada salah satu cabang yang nggak kita perluin, kita akan eksekusi. Oke, sebentar, ini masih jalan nggak ya kameranya? Oh, masih jalan. Nggak kelihatan sama sekali, HP-nya udah pecah, udah minta ganti, belum ada endorsean yang masuk. Aduh, gimana ini? Kita eksekusi aja yang ini, bentar. Oke, sip.
sudah kita eksekusi. Ini jangan di potong dulu. Nah, untuk cabang keduanya saya rasa ini sudah cukup karena nah ini juga trik ya. Ketika kita ini ada sahabat-sahabat semua di tempat sahabat-sahabat semua ada ada cabang pertama, yang untuk cabang pertamanya dia lebih kecil dari cabang keduanya. Nah, ketika cabang keduanya kira-kira itu sudah proporsinya sudah cukup, jadi cabang keduanya ini harus dipotong dulu. Sebagai kenapa untuk dipotong dulu? Nah, ini untuk kita hambat supaya nutrisi yang dari akar itu dia larinya ke cabang pertama. Oke, jadi seperti itu ya. Kita ini eksekusi dulu. Nah, ini agak sedikit kita jauhin aja. Oke, sip, mantep banget. Ini karena kurang keurus, ini mohon maaf ya, ini punya orang soalnya. Kita dititipin tapi malah nggak diurus, gimana tuh, makanya kita urus sekarang. Tapi ya nggak juga sih sebenarnya, tiap hari saya lihat, cuman masih saya pantau aja untuk ininya, untuk perkembangannya. Oke, sip. Oke, nah setelah seperti ini nanti akan medianya akan saya ganti ya. Kalau untuk ganti media seperti ini sepertinya nggak usah saya kontenkan lah ya, nggak usah kita ini. Sahabat-sahabat semua pasti udah paham semua, yakin saya, apalagi subscriber Bonsai Deso itu sudah mantep banget pokoknya. Udah udah apa ya bingung aku ngomongnya. Yang pasti sahabat-sahabat semua udah paham semua lah ya. Oke, jadi cukup sekian dari saya. Sebelumnya terima kasih banyak. Oh ya, untuk kemarin yang mendapatkan giveaway, selamat kepada pemenang, semoga bermanfaat. Teruslah berkarya, jangan dengerin kata orang. Kalau kata orang itu dia merendahkan, biarlah orang berkata apa. Kita tetap semangat, tetap berbudidaya. Oke, salam dari Bonsai Deso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.